Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fostalk Fosil Talk bersama saya Iwan Fadilah dan saya Akila Nurfaza. Oke, kali ini kita mau ngebahas apa nih? BTW, kenapa kita pakai baju batik-batik ini nih? Iya. Pakai baju Isfil. Kita sekarang kedatangan bintang tamu dari mana nih, Faza? Dari IDN Boarding School. Wah, keren banget. Ini jauh-jauh loh dari Bogor. Dari Bogor ke Tangerang. Betul banget. Nah, kita sekarang nih kayak dia ini sosok yang mungkin bisa menginspirasi para kaum Gen Z. Generasi kita nih, bahkan mungkin bisa jadi generasi seterusnya, Gen Betul. Alpha dan gen-gen selanjutnya. Betul. Karena kenapa nih? Mungkin bisa disebutin salah satu pencapaiannya Faza. Wah, pencapaiannya kita di sini mempunyai narasumber yang dimana tuh dia pernah istilahnya mengajar di sampai luar negeri. Jadi nggak hanya di dalam negeri tapi juga sampai di luar negeri membagikan ilmunya, dan juga kita di sini mempunyai salah satu co-founder dari Ethereal Learn. Wah, keren banget. Ini gokil banget nih. Gokil. Bisa jadi menginspirasi kita bahwa acuan kita untuk bisa jadi lebih dari mereka gitu. Betul banget. Mungkin tanpa basa-basi langsung kita kenalin kali ya. Betul. Oke. Kita kenalin aja langsung. Bersama Ini dia Kak. narasumber kita. Oke, boleh dengan Kak siapa? Ya, nama saya Raihan Akbar, panggilannya Raihan. Ya, oke. Kalau nama saya Ezhar El Syahron, bisa dipanggil Ezhar. Wah, ini adalah sosok yang menjadi inspirasi kita dalam Fostalk kali ini. Betul Kita bakalan sekali. mengungkit mencari tahu apa yang bisa menjadi sosok inspirasi kita di generasi kita sekarang. Oke, mungkin dibuka dulu nih tentang tadi disebut terus kan Gen Z. Mungkin kayak saya sering dengar nih penilaian tentang generasi-generasi lain atau generasi sebelumnya yang menilai tentang Gen Z ini kaum rebahan. Kita pengen tanya nih pendapat dari salah satu pendapat dari narasumber kita yang mungkin beliau ini bisa menginspirasi dan bisa memberikan contoh kalau misalkan Gen Z itu nggak seperti itu. Oke, mungkin gimana nih pendapatnya tentang Gen Z yang selalu dinilai kayak kaum rebahan lah, tentang ya gitulah statement. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya mau memberikan pendapat deh, bagaimana sih Gen Z menurut saya dan Ezhar nih sebagai anak IDN. Jadi untuk Gen Z sendiri, kami ini kan termasuk Gen Z ya. Kami Gen Z, kami ini siswa masih SMK atau SMA. Kalau dibilang Gen Z generasi rebahan, itu ya ada benarnya generasi rebahan karena banyak yang hobinya rebahan. Iya. Tapi kalau dibilang generasi yang lebih dari itu, misalnya generasi yang pemalas, kemudian gagal, nah itu menurut saya itu sudah salah. Karena Gen Z itu bukan generasi yang seperti itu. Jadi kalau dibilang rebahan, iya betul, tapi kalau salah, kalau dibilang generasi yang penuh kegagalan, pemalas, ya generasi yang gagal, itu kurang tepat. Kenapa? Karena Gen Z itu yang hobinya rebahan, itu tuh tidak semuanya loh. Betul. Hanya sebagian gitu. Karena kalau kita lihat lebih luas gitu ya, lebih dalam, banyak loh anak-anak muda yang justru bukannya menjadi orang yang gagal atau pemalas, namun malah bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang, kepada orang-orang yang lebih muda atau bahkan orang-orang yang lebih tua gitu. Nah, alhamdulillah saya memiliki cukup pengalaman gitu ya dalam menjadi seorang pemuda yang berusaha untuk terus menginspirasi dan menjadi contoh untuk teman-teman, untuk adik-adik kelas ya, untuk lingkungan saya gitu, supaya saya bisa menjadi pemuda yang istilahnya positif gitu. Supaya Gen Z ini tidak selalu dinilai sebagai orang-orang yang dicap pemalas ya, tidak punya apa-apa gitu. Supaya kita ini bisa menjadi generasi yang lebih baik. Nah, alhamdulillah dengan saya punya pengalaman gitu, insya Allah itu bisa menaikkan moralnya Gen Z gitu ya, di minimal di lingkungan kami dulu gitu, misalnya di keluarga, di sekolah gitu ya, di rumah. Gen Z ini sebagai anak yang sebetulnya pemuda-pemuda yang akan menjadi orang-orang yang terus menginspirasi ke depannya gitu, memberikan dampak-dampak positif gitu. Jadi Gen Z yang sebetulnya tidak pemalas itu banyak loh, Gen Z yang dia itu mau untuk terus berkembang, mau mencoba memberikan dampak positif, tergantung kepada kembali lagi misalkan lingkungannya dia. Lingkungannya itu pemalas, maka dia akan ikut menjadi pemalas. Apabila dia berada di lingkungan yang positif, seperti alhamdulillah kami bersekolah di sekolah-sekolah yang positif seperti IDN, kemudian Islamic Village juga bisa mengadakan hal seperti ini, itu sangat positif sekali dan saya sangat
kagum sekali gitu bahwa ternyata anak-anak Gen Z masih banyak loh yang tidak pemalas gitu, melainkan Gen Z yang produktif gitu, yang tidak hobinya rebahan tapi membuat perubahan-perubahan positif. Gitu. Istilahnya kita jangan dilihat dari sebelah mata aja gitulah betul. ya. Kita juga Gitu. harus istilahnya melihat bahwa Gen Z ini ya kalian melihat yang bagian jeleknya aja, aslinya di luar dari itu kita banyak loh yang menginspirasi, bahkan bisa menyuarakan suara-suara masyarakat kecil yang dimana mungkin mereka lebih membutuhkan suara dan susah untuk menyuarakannya gitu. Betul sekali, apalagi dengan dilihat contohnya dari Kak Raihan dan Kak Ezhar ya. Nah, di sini itu bisa membuktikan kalau kaum Gen Z itu tidak semuanya dinilai dengan kaum rebel atau mungkin kaum yang mungkin tidak bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar. Tapi kita juga bisa jadi pengaruh baik mungkin bagi generasi selanjutnya. Nah, apalagi dengan penilaian Gen Z saat ini udah melek banget nih soal teknologi, media sosial dengan peningkatan yang ada saat ini. Mungkin ngebahas tentang teknologi. Ada yang mau tanya nih nggak, Fazan? Ya, mungkin lebih tepatnya ke arah ini ya. Dimana tuh sekarang tuh mungkin generasi kita banyak yang mereka pengen kelihatan sok misterius. Iya. Pengen kelihatan kayak Valid. ya udah hidup gua misterius gitu. Padahal aslinya kita tuh ada beberapa orang, mungkin generasi kita banyak yang mencoba untuk men-share self awareness terkait bahwa kita tuh penting loh membangun personal branding gitu-gitu. Kira-kira dari perspektif kalian berdua nih gimana sih terkait hal yang dimana generasi kita nih banyak yang kayak gue enakan misterius lah, banyak orang nggak tahu lagian gue siapa sih gitu-gitu. Nah, gimana menurut Ezer, kalau jadi orang misterius tuh keren gak sih? Sebenarnya biasanya itu bahasa sekarang tuh apa ya, low profile biasanya. Iya, Ya, betul. profile, betul. Kalau misterius gitu sebenarnya sih tergantung ya. Jadi misalkan kita apa bahasanya, kita low profile tuh bukan nggak boleh nge-share apapun gitu. Kita mungkin bisa nge-share tentang apa yang kita suka, jadi kita membatasi orang luar untuk tahu semua tentang kita. Jadi misalkan kita suka kuliner misalkan, mungkin di sosial media kita cuma bisa nge-share tentang kuliner, jadi nanti koneksi kita tuh bakal ke filter gitu tentang, jadi kita teman-teman sama yang suka kuliner gitu-gitu. Jadi kayak kalau urusan low profile itu menjadi apa ya, kata-kata yang mungkin cocok untuk kita apa ya, kita lihat bahwa banyak loh orang yang low Iya, profile low sekarang profile, ini gitu kan. betul. Sebenarnya kalau saya punya banyak teman yang low profile dan merasa bahwa low profile yang tertutup alias misterius tuh keren gitu. Mereka merasa kayak untuk laki-laki ya, low profile tuh apa ya, kayak ganteng gitu, aneh gitu sih, gak ngerti kenapa gitu. Jadi mereka itu menurut saya masih salah menilai kata-kata low profile gitu. Karena gini, kita tuh perlu banget yang namanya personal branding. Kenapa? Karena personal branding itu cara yang sangat efektif ya untuk kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih dikenal, pribadi yang lebih diketahui oleh orang-orang banyak gitu. Karena segalanya itu perlu untuk di branding istilahnya. Iya. Segalanya perlu untuk ditunjukkan. Bukan pamer ya, bukan sombong, tapi untuk diperlihatkan. Istilahnya menunjukkan lah ya, salah satu cara untuk kita menunjukkan, menyuarakan bahwa Gen Z itu enggak yang seperti kalian lihat Iya, gitu. betul. Kita tuh bisa menunjukkan, kita bisa loh menginspirasi kalian lebih dari yang kalian ekspektasikan gitu. Bahkan setahu saya Ezer pernah IDN teaching ya sampai ke luar negeri. Wah, Nah, itu keren salah banget. satu yang bisa banggakan bahwa ya Gen Z itu bisa loh lebih dari kapasitas kita yang kalian tahu. Bahkan kita sering dicap dengan strawberry generation. Nah. Yang dimana menurut saya itu nggak semua orang bisa dicap seperti itu. Mungkin balik lagi ke awal, hanya beberapa orang yang menafsirkan hal tersebut kepada beberapa sekelompok orang saja gitu loh. Mungkin bisa diceritakan gimana rasanya bisa memberikan impact yang bisa sampai ke luar negeri gitu loh, mengajarkan. Dan kalau boleh tahu ngajarin apa dan seputar apa, ke negara mana mungkin? Waktu itu pernah ngajar ke Malaysia ya. Oh, Iya, Malaysia. Malaysia waktu itu sebenarnya tuh mendadak banget. Bisa kan ada seleksi dulu biasanya. Nah kalau ini waktu itu cuma ditanya siapa yang mau ngajar nih ke Malaysia gitu. Oh, berarti emang mendadak banget ya? Habis itu angkat tangan, yang punya paspor, oke lah. Terus habis itu pas ditanya kapan berangkatnya,
kata gurunya tuh minggu ini banget. Oh jadi Itu benar-benar hari Jumat. literally dadakan banget ya. Jumat, Sabtu Mendadak. pulang, minggunya langsung berangkat gitu. Jadi kayak ya udahlah mendadak banget. Nah terus itu 4 orang sih teman TKJ semua. Jadi kalau ngajar tuh yang di Malaysia tergantung sekolahnya, tergantung sekolah dari Malaysianya mau request materi apa gitu. Oh berarti emang dari pihak sananya ya yang Iya. request mau Jadi seperti kadang-kadang apa? ada yang RPL di cafe, ada yang SMP juga bareng. Kalau yang kemarin saya tuh cuman TKJ doang. Nah iya. Jadi di Malaysia tuh kita ngajar di sekolah namanya College Vocational Sungai Buloh. Jadi kayak SMK-nya di Malaysia gitu deh. Oh oke, Iya. berarti ngajarinnya kejuruan juga atau? Iya kejuruan juga gitu. Jadi kita cuma ngajarin yang jurusan TKJ gitulah di sana tuh. Jadi di sana tuh ada sistemnya tuh beda kayak di sini. Di sana tuh SMK kayak 4 tahun gitu. Duanya kayak SMK-nya gitu. 2 tahun lagi diploma gitu. Semacam kuliah gitu deh. Oh Ya, gitu. oke, berarti lebih mengejar ke akademisnya atau gimana? Atau Iya, penjuruannya? Ke akademis. Oh, Oh akademisnya. ke akademisnya. Gitu. Oke, berarti istilahnya dari pendidikan bisa dilihat lah ya bahwa ada perbedaan gitu antara Malaysia dan Indonesia sendiri juga lah ya. Nah, dilihat-lihat kayak tadi diceritain tentang background tentang teknologi atau IT. Gimana sih kalian bisa mulai terjun ke dunia teknologi dan apa yang bikin kalian yakin banget nih mau fokus di dunia IT gitu? Sebenarnya awal bagaimana bisa berkecimpung di dunia teknologi, dunia IT gitu ya. Sebenarnya sejak awal kita masuk sekolah di IDN gitu. Jadi sebelum sekolah di IDN kami sekolah di sekolah yang umum gitu ya, sekolah biasa. Kemudian ketika masuk ke IDN itu kita masuk ke sekolah namanya IDN Boarding School, yang IDN itu fokusnya adalah mencetak orang-orang yang menjadi spesialis, bukan sekedar generalis gitu. Jadi ketika masuk spesialis, bidangnya apa? Bidangnya adalah IT. Jadi untuk dicetak menjadi spesialis di industri IT, ketika kita masuk ke IDN, dan disitulah kita mulai berkecimpung di dunia IT gitu. Dan saya masuk ke IDN karena arahan dari orang tua saya. Orang tua saya itu bilang kepada saya bahwa sekarang ini tuh sudah memasuki eranya teknologi, yang mana segalanya menggunakan teknologi gitu kan. Jadi insya Allah ketika masuk ke dunia teknologi, kita belajar di sekolah tentang teknologi ya, sekolah IT, itu tuh sudah sangat relate untuk dunia kerja, dunia industri ke depannya, karena segalanya sudah digabungkan, istilahnya sudah dijalankan dengan teknologi, segalanya sudah membutuhkan teknologi gitu. Jadi apalagi kita dicetak menjadi spesialis. Dan di situ ketika masuk ke IDN kita diajari IT dari umumnya. IT secara umum, secara luas, banyak, kemudian baru masuk ke kejurusan. Dan kita menjadi jatuh cinta dengan dunia IT gitu, dan ternyata bahwa IT ini sangat luas dan menyenangkan, sehingga bisa sampai di sini ketika kita menjalaninya dengan senang, kita itu bisa mendapatkan istilahnya banyak impact dan dampak-dampak positif dari senang mempelajari IT, sehingga kita bisa berkembang sampai yang tadinya belajar jadi seperti Ezar mengajar kan IT, apalagi Berarti sampai keluar tidak negeri. hanya belajar saja lah ya, tapi juga memberikan impact, men-share knowledge lah istilahnya. Iya, Tapi kan kita bisa tahu lah ya, teknologi itu sekarang berkembangnya cukup pesat. Gimana cara relevan yang kalian lakukan untuk menghadapi perubahan, apalagi di mana sekarang AI itu semakin jauh cepat gitulah ya daripada kita. Itu tuh gimana sih cara agar istilahnya banyak orang yang takut pekerjaannya digantikan oleh AI dan segala macam. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, AI ini bukannya bahaya, tapi AI ini justru perlu kita manfaatkan. Oh, jadi menjadi opportunities kita lah ya. Opportunities, justru ini bisa menjadi peluang yang sangat bagus nih buat kita. Dengan adanya AI kan bisa mempermudah pekerjaan kita ya. Kita itu bisa digantikan oleh AI atau tidak? Sebenarnya jawabannya tergantung. AI ini mau nggak kita pelajari? Kita mau nggak mempelajari AI, bagaimana cara menggunakannya sehingga bisa mempermudah pekerjaan kita. Kalau kita merasa malas untuk menggunakan AI, kita merasa bahwa santai aja lah, AI ini secanggih-canggihnya teknologi nggak bakal lah bisa ngegantiin manusia. Kalau kita menerapkan mindset seperti itu, lama-kelamaan itu akan menjadi hal yang berbahaya untuk kita. Karena AI kan teknologi kan bukannya dia diem kan, tapi teknologi itu berkembang semakin baik, semakin canggih, semakin banyak yang bisa dia jangkau, yang bisa dilakukan oleh teknologi. Nah, dengan adanya itu, perlu kita ini sebagai manusia mempelajari cara menggunakan AI tersebut gitu. Bagaimana kita bisa menjadikan AI itu sebagai
partner kita ya untuk membuat segalanya menjadi lebih mudah gitu. Jadi dengan adanya AI penting sekali untuk kita pelajari, karena kalau kita tidak mau mempelajari, nggak mau tahu lebih lanjut soal AI, nggak mau pakai, ya bisa-bisa kita akan digantikan oleh AI tersebut gitu. Jadi penting untuk kita pelajari supaya bisa kita gunakan dan menjadi manfaat untuk kita, dan kita tidak menjadikan orang yang digantikan oleh AI gitu. Nah, kalau dilihat dari tadi kayak kalian bisa ngeliat peluang-peluang di dunia IT. Kalian pernah nggak sih ngerasa khawatir atau ragu sama kalian sama karir kalian ke depan, dan gimana sih cara ngatasinnya? Kalau ngerasa khawatir ya, kayak kalau dari saya pribadi, rasa khawatir tuh sangat sering sekali terjadi gitu ya. Rasa khawatir misalkan saya sudah ini udah masuk ke sekolah IT, udah passion aku banget nih gitu. Tapi kadang-kadang masih bisa tuh rasa-rasa ragu tuh tiba-tiba datang, terlintas keraguan, kebingungan, merasa kita nih ada di persimpangan jalan. Kok kayak aduh, kok merasa jadi tiba-tiba kok nggak terlalu yakin ya sama yang sedang aku jalani sekarang. Cara aku mengatasinya itu yang pasti, kalau sudah seperti itu aku tuh tidak bisa menjalaninya sendiri gitu. Kita perlu untuk melibatkan di situ orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk bercerita, berkonsultasi gitu. Di situ kita biasanya mengobrol dengan guru-guru ya, dengan guru-guru berkonsultasi. Bagaimana nih saya merasa seperti ini, kok bisa tidak yakin, kok bisa ini. Nah dari situ ketika kita mengobrol, kita itu kan melepaskan apa yang sedang kita pikirkan kan. Kita keluarkan dalam kata-kata, kita ceritakan. Dari situ itu bisa membuat hal-hal itu menjadi lebih ringan. Apalagi kalau kita konsultasinya, bertanya-nya, ngobrolnya dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih tua, itu akan bisa memberikan kita jawaban-jawaban dari yang sedang kita miliki ini masalahnya. Karena seringkali orang-orang yang sudah lebih tua, mereka sudah melewati kan apa yang sedang kita rasakan sekarang gitu. Jadi dari situ bisa keluar jawaban-jawaban yang bisa membantu kita. Dan juga yang pasti kalau kita sekiranya lagi bingung, itu kita langsung kembali ke Allah, kita berdoa, kita minta petunjuk nih atas kebingungan ini kan. Justru karena manusia memang makhluk yang bingung gitu ya. Betul banget, kita bingung dengan segala hal, makanya disitulah kita perlu minta petunjuk kepada Allah gitu, kepada Sang Maha Kuasa. Betul banget, apalagi mungkin kalau di luar sana ngira kalau misalkan contoh kayak kita gini nggak bingung lagi terhadap karir, tapi pasti kita juga pasti pernah ngerasain ada di posisi wah nanti kita ke depan bakal bisa sukses atau bisa mencapai tujuan kita nggak ya. Tetapi mungkin cara mengatasinya ya balik lagi, nggak cuman kita perlu usaha, tapi kita juga perlu berikhtiar berserah diri kepada yang di atas. Betul. Nah mungkin saya kepo nih, gimana sih awal mulanya bisa terjun ke sana dan mungkin bisa jadi sosok yang menginspirasi lah, bisa yang bisa orang bilang. Mungkin kalau di luar sana masyarakat atau Gen Z di sana bingung nih. Ya enak lah, contohnya bahasa kata lu ngomong kayak gitu, tapi kita yang kayak yang masih nol banget, mulainya gimana nih gitu. Atau mungkin bisa kasih tahu nih awalnya gimana langkah pertamanya mungkin buat kaum remaja di luar sana. Kalau dari menurutku ya, supaya kita ini bisa menjadi pribadi yang mau berkembang dan tidak kebingungan nih bagaimana caranya supaya kita ini bisa berkembang sehingga bisa menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Menurutku dari awal kita ini kan seorang manusia yang sangat terpengaruh oleh lingkungan, teman gitu ya, sahabat, teman-teman dekat, lingkungan itu memiliki peran yang sangat besar, memiliki impact yang besar ke diri kita. Jadi menurutku dari yang pertama, karena jujur dulu aku juga bingung seperti itu gitu. Ketika baru masuk sekolah tuh apa sih yang harus kulakukan gitu. Coba belajar yang rajin supaya positif, tapi kayak gimana caranya gitu. Nah dari situ menurutku langkah paling pertama yang paling mudah adalah dengan mencari teman atau istilahnya mungkin circle atau pertemanan, lingkungan yang itu tuh lingkungan yang mau membuat diri kita tuh berkembang gitu. Betul. Bertemanlah dengan orang-orang yang tepat, berteman dengan segalanya, dengan semua orang, tapi dekatilah orang-orang yang positif, orang-orang yang tepat, supaya kita tuh akan ketularan dampak baiknya. Bertemanlah dengan orang-orang yang mereka tuh mau berkembang dan memberikan dampak-dampak positif gitu. Karena dari situ kita tuh akan langsung istilahnya bisa terinspirasi dulu. Kita terinspirasi dari mereka, kemudian kita ikut untuk terus berkembang seperti mereka, ikuti cara mereka untuk bisa bergerak, bagaimana memberikan dampak. Dari situ kita akan mulai memiliki jalan kita sendiri gitu, akan mulai terbayang, oh gini loh yang harus kita lakukan, bagaimana supaya bisa menjadi orang yang positif, orang yang bisa menginspirasi. Itu tuh dari awalnya berteman dulu dengan orang-orang yang telah menginspirasi. Kita terinspirasi dari mereka, kita berteman, nah dari situlah kita bisa mulai menjadi yang menginspirasi.
Tapi sebelumnya kita itu terinspirasi dulu. Terinspirasi Betul terlebih dahulu. banget. Jadi biar dapet ilmunya dulu lah. Iya, ya. benar. Karena kan nggak mungkin juga kita menginspirasi orang lain tapi kita nggak punya ilmu apa-apa gitu. Betul banget, karena jujur ya mungkin saya juga dulu awal mulanya pasti ada sosok yang emang kayak wah nih orang keren banget, Iya. kayak pengen deh bisa lebih dari dia. Soalnya kadang orang ada yang salah menafsirkan kayak pengen jadi dia, tapi mungkin menurut saya kalau untuk jadi dia nggak mungkin. Tapi kita harus bisa lebih, targetnya harus bisa lebih dari dia. Itu yang mungkin langkah awal banget, soalnya awal mula gitu pasti untuk jadi seseorang yang mungkin kita bisa dibilang kita punya ilmu, kita juga perlu sosok role model yang buat kita jadi terpacu untuk bisa lebih dari dia nih. Dari Faza sendiri ada nggak nih Apanya tuh? sosok yang maaf, aduh batuk nih, sosok yang menjadi role model gitu? Aduh, sosok yang menjadi role model sih untuk saat ini so far sih gimana ya? Banyak sih yang jadi role model Waduh. tuh. Tapi mungkin karena fokus saya sekarang lebih ke organisasi, mungkin Bang Ikhwan, karena saya gimana caranya untuk lebih baik lah daripada Masya Allah. menginikan organisasi fosil sekarang lebih baik daripada Bang Ikhwan gitu. Jadi acuan saya mencoba untuk agar fosil nih bisa lebih dikenal luas lah dari yang udah Bang Ikhwan bangun gitu. Kalau Bang Ezar dan Bang Raihan sendiri nih, ada nggak sih, boleh di spill nggak nih? Kayak mungkin kalian pengen deh bisa lebih dari dia, atau pengen kayak pengen tipe-tipenya kayak dia lah. Gimana? Kalau role model, kalau untuk sekarang sih masih lebih kayak ke temen yang lebih bagus atau abang kelas yang lebih oke lah gitu misalkan. Gitu. Oke. Kalau untuk saya pribadi, role model sebenarnya seperti Faza ada banyak kan role model. Betul. Tapi yang paling utama yang pasti kita sebagai umat muslim, saya diajarkan bahwa role model kita yang paling utama adalah Rasulullah SAW. Betul sekali. Itulah role model kita yang paling pertama, bahwa manusia yang terbaik gitu kan. Betul. Kita mencari apapun, mencari yang paling bagus, paling baik, bahwa itu semua ada di Nabi gitu kan, ada di Rasulullah. Nah, ketika mencari role model yang seperti manusia-manusia seperti kita gitu ya, yang istilahnya selain Nabi gitu. Kalau untuk seorang orang bule gitu, orang barat, saya itu suka melihat ini Steve Jobs menjadi role model saya. Karena kenapa saya itu tertarik untuk belajar IT pertama kali, kenapa tertarik untuk sekolah di IDN, tertarik untuk belajar desain, itu semua awalnya karena saya melihat Steve Jobs gitu. Steve Jobs, dan yang mengenalkan Steve Jobs kepada saya juga adalah orang tua saya, bahwa lihatlah ini ada sosok orang hebat namanya Steve Jobs. Karena Steve Jobs ini orang yang menurut saya tuh, saya ini suka banget gitu sama Steve Jobs. Karena Steve Jobs itu dia bukan orang yang istilahnya coding banget, bukan orang yang apa ya istilahnya jaringan banget, bukan, tapi orang yang unik gitu, orang yang berbeda, orang yang dia tuh punya value tersendiri, yang mana ketika dia berbicara, ketika dia mempresentasikan sesuatu, itu tuh bisa membuat banyak orang langsung terinspirasi dan terpikat dengan cara dia menyampaikan. Dan Steve Jobs ini tuh orang yang sangat-sangat kreatif gitu, benar-benar unik lah. Makanya kenapa Steve Jobs ini sangat dicintai oleh banyak orang, karena Steve Jobs itu unik dan otentik gitu. Makanya saya ini ingin menjadi Steve Jobs, seorang inovator. Apalagi produk Steve Jobs yang miliki kan semua orang sudah tahu, yaitu Apple. Itu tuh sangat menjadi apa ya, sangat hal-hal tuh yang sangat inovatif gitu loh, yang menjadi nomor satu sekarang gitu, menjadi sebuah produk yang benar-benar unik dan otentik, sangat berbeda dari produk-produk yang lain, sehingga menjadi nomor satu gitu. Dan saya ingin menjadi seorang Steve Jobs, namun versi muslimnya gitu. Masya Allah. Itu menjadi cita-cita yang orang tua arahkan dan tanamkan kepada saya, dan saya juga sangat tertarik Kak pada hal itu gitu. Role Masya Allah model. banget ya ini narasumber kita kali ini, jadi balance antara akhirat dan dunianya gitu. Betul. Masya Ya, Allah. Masya Allah banget. Gak, semoga bisa menginspirasi bahwa kita walaupun fokusnya ke dunia, tapi kita juga harus tetap balance dengan akhirat kita gitu. Ini dari Rehan sendiri nih, pernah Rehan tuh co-founder dari Ethereal Learn ya? Iya betul. Betul, dan terus juga gabung di Digitech Consult Team. Nah itu mungkin bisa dijelaskan gimana bisa awal mula adanya hal tersebut. Oke. Jadi Ethereal Learn itu yang pertama, yang kedua Digitech Consult Team. Nah, bisa kita singkat Digiteam. Untuk Digitech Consult Team itu singkatannya Digiteam. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Dan saya bagaimana bisa ikut di dua hal ini itu karena saat bersekolah saya dari situ, dari berteman, berkenalan dengan orang-orang yang
ingin menjadi seorang yang inspiratif gitu. Jadi pertama adalah Ethereum, itu adalah merupakan platform untuk e-learning. Yang e-learning itu dia menyediakan untuk bisa belajar tentang TKJ, belajar coding, belajar desain melalui platform tersebut berupa website. Seperti untuk course-course gitu. Nah, kenapa saya ini suka banget? Kan berarti kalau kita ikut course, apalagi misalnya kita sebagai mentornya, kita akan mengajar kan, Betul. membagikan ilmu. Nah, saya itu suka banget dengan hal-hal seperti mengajar, berbagi ilmu, sharing, menginspirasi, itu saya suka sekali kan. Makanya ketika ditawarkan untuk ikut, kenapa saya bisa ditawarkan? Karena di awal itu berteman kan, berteman dengan abang kelas yang merupakan founder dari Ethereum itu. Nah, dari situ saya diajak untuk mau nggak ikut ngajar di sini, jadi mentor, berbagi ilmu. Langsung saya ambil kesempatan itu karena sangat bagus untuk perkembangan karir kan. Iya, Perkembangan betul. karir, bisa menjadi orang yang inspirasi, membagikan ilmu tentang desain, bidang yang sangat saya tekuni dan sukai gitu. Jadi dari situlah, dan juga Ethereal itu membawa nama saya menjadi lebih positif gitu kan. Punya track record, pernah mengajar, pernah jadi mentor di course gitu. Jadi kesempatan itu alhamdulillah datang dan saya ambil dan manfaatkan dengan serius dan baik di situ. Kemudian Digitech Consult Team atau Digiteam merupakan seperti kelompok kecil beranggotakan 4 orang, termasuk saya salah satunya. Dan di situ kami itu menjadi kelompok yang mengerjakan project-project freelance gitu. Dalam hal seperti tujuannya itu untuk mencari-cari pengalaman. Karena kan dari bisa mengerjakan project-project nantinya akan menjadi pengalaman untuk kita kan. Dan plusnya lagi adalah menambah-nambah income. Karena di masa-masa sekolah ini kita ini pengen cepet-cepet jadi orang yang, sama teman-teman tuh pengen jadi orang yang cepet-cepet bisa punya penghasilan, supaya bisa jadi orang yang mandiri gitu, supaya bisa tidak lagi membebani orang tua dengan banyak hal, tapi sudah ada beberapa hal yang bisa kita cover sendiri gitu. Jadi dari situlah di Digitech Consulting mengerjakan project-project seperti yang berhubungan dengan bidang kita, misalnya project design, membuatkan website atau aplikasi untuk kebutuhan kliennya itu dari kenalan kita, orang-orang terdekat dulu nih yang kita reach, dan kita tawarkan jasa untuk kita bantu yuk untuk hal-hal seperti bikinin website, bikin aplikasi dan semacamnya gitu sih. Wah, keren Berarti banget. gokil banget nih. Apalagi Ezar, dia kebetulan dia sekarang menjabat sebagai humas ya. Biasanya kalau di IDN tuh disebutnya apa? Kemensos. Iya, Itu bahasa. dia bagian part of humasnya OSIS di IDN, dan Raihan sendiri Wah. juga wakil ketua OSISnya. Mungkin Ya, Wah, Masya Allah. Ezar bisa menceritakan pengalamannya gimana sih selama menjadi humas di IDN tuh, apa mungkin kendala ketika menyampaikan suatu informasi atau bagaimana? Oke, baik. Jadi humas di OSIS IDN itu sebenarnya bukan cuman apa ya, humas itu biasanya kan kalau di pandangan orang awam ya biasanya Iya. cuma tentang ngumumin Iya, kayak ngasih informasi doang lah ya gitu. Berbicara gitu. Cuma kalau di IDN ini mungkin rada beda ya. Humas itu jadi sebenarnya bahasanya itu social affairs. Social affairs. Jadi kita yang membangun hubungan sama sekolah lain. Berarti ya. emang jembatan antara Iya, jembatan. IDN dengan sekolah lain ya gitu. Jadi misalkan kayak kita mau kerjasama sama apa, mencari sponsor, itu bisa dari humas atau langsung dari ketua OSIS atau wakatosnya biasanya gitu. Terus juga apa lagi? Kita ada proker gitu namanya. Ini banyak prokernya yang mana? yang jaga survei. Jadi setiap Sabtu Minggu. Jadi ada surveinya gitu ya. Iya, setiap Sabtu Minggu kan kita jaga kita buat jadwal buat anggota OSIS yang buat jaga survei di lobi. Jadi misalkan ada Oh iya, karena pesantren ya, jadi Iya. ada survei pasti yang datang. Jadi misalkan ada calon wali santri mau survei, ada yang jaga gitu loh. Itu juga bisa melatih komunikasi gitu. Sesuai nama kita, social affairs gitu kan, humas. Jadi kayak menjadi mulutnya organisasi. Nah, iya benar. yang kalau butuh hal-hal sosial, disitulah humas turun tangan gitu. Kayak jaga survei itu tuh, jadi ketika ada wali santri calon wali santri ingin menyekolahkan anaknya di sekolah, di situ humasnya turun tangan. Jadi tidak lagi guru yang menjelaskan, ayo Pak sekolah di sekolah kami punya ini nih. Nah, tapi disitulah humas turun dan Humas yang menjelaskan. humas yang menjelaskan.
selamat datang di sekolah gitu kan. Habis itu langsung diarahkan untuk melihat-lihat, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan di situ humas yang menjelaskan gitu. Jadi kayak marketingnya sekolah ya. Iya gitu. Betul. Banyak. Salah satu orang yang merepresentasikan sekolah juga lah ya Iya, istilahnya betul. gitu. Mungkin Gitu. bisa kalian bikin closing statement Nah, terkait betul. pengalaman statement. kalian atau mungkin gimana cara agar kita nih generasi Gen Z bisa Betul. menunjukkan kalau misalnya kita tuh nggak hanya yang seperti kalian bilang Ya, gitu loh. meyakinkan buat mereka bisa menjadi sosok yang inspiratif juga di luar sana. Oke, closing statement ya untuk podcast hari ini. Jadi pada para Gen Z di luar sana ya, ketika ada yang bilang bahwa kalian ini generasi yang, kalian generasi apa sih? Bisa apa sih? Nah, itu tuh kita ya bersabar, tapi jangan kita setujui pendapat itu gitu. Yakini bahwa kita ini orang-orang yang masih muda, memiliki potensi dan bisa berdampak positif untuk banyak orang gitu. Kita ini bisa loh menginspirasi asal kita mau gitu. Jadi tumbuhkanlah kemauan kepada diri teman-teman masing-masing gitu, supaya kita ini bisa menjadi generasi yang betul-betul menginspirasi. Karena berawal dari kemauan yang kuat, tekad yang kuat, barulah di situ kita bisa memberikan dampak pada orang gitu ya. Kalau kita punya courage untuk kita pikirkan gitu ya, kita punya thought to think it and you have the courage enough to speak it ya, untuk sampaikan pendapat kalian, sampaikan ide-ide kalian, ucapan-ucapannya yang memiliki manfaat itu, segalanya itu akan bisa terjadi. Kita akan bisa menginspirasi gitu. Jadi untuk Gen Z, ayo mulailah untuk bergerak gitu ya. Bangun dari rebahannya. Kita harus stop rebahan dan start perubahan. Masya Allah. Mungkin Wah, keren ini banget. gokil banget nih narasumber kita kali ini, sangat benar-benar menginspirasi. Betul banget. Nah, mungkin buat kaum Gen Z luar sana, tadi katanya semangat buat kita juga menjadi sosok yang hebat, bisa menjadi capaian tujuannya masing-masing lah ya. Iya, dan mencari perubahan untuk generasi kita gitu. Oh ya, terakhir ya, ngomong-ngomong, di depan kita udah ada salah satu produk Sponsor yang kita sudah nih. support acara Betul. Postal kali ini. Itu dari mana, Faza? Dari Emina. Wes. Nah, Ini- kayaknya makin cerah nih. Pakai Aduh. apa deh? Aduh, Boleh tahu produknya pakai apa? aduh kebetulan saya ini lipstiknya spill dikit lah ya. Kan Oke, kita boleh. nggak gatekeep gitu ya, Iya. sama perempuan nih. Ini pakai dari Emina gitu. Wah. Dan ini jujur produk-produk Emina tuh benar-benar mendukung kita sebagai Gen Z agar bisa lebih pede tampil di depan orang dengan skincare yang gimana inilah ya, cocok dengan kulit anak remaja sekarang. Iya, seperti tagline-nya Your True Bestie. Iya, Jadi your teman true baik bestie. buat Gen Z di luar sana Iya, ya. betul. Oke, mungkin itu aja dari kita. Nah, mungkin bisa di luar sana bisa mengikuti contoh jejak-jejak dari para narasumber kita Betul yang udah sekali. pernah hadir di Vosok, atau mungkin dengan dari Kak Raihan dan Bang Ezar yang tadi sudah menjelaskan tentang Gen Z dan seputar dunia IT. Jangan lupa terus saksikan episode Vosok selanjutnya, dan juga jangan lupa tonton juga nih yang sebelum-sebelumnya ya. Iya, jadi kita tuh nggak cuman hanya episode kali ini aja. Kebetulan kita udah episode keberapa ya? Episode ke 10 nggak sih? 10 kayaknya. Iya, betul, sudah episode ke-10. Jadi episode sebelumnya kita juga mengundang orang-orang yang dimana dapat menginspirasi gitu. Oke. Mungkin itu aja, sekian dari Sekian kita. dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next Post Talk.